Ya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala habibika wa syafiina wa sayyidina maulana Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad wa ala ali wa ala abi wa ummi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Para pemirsa, para netizen sekalian, saya sebenarnya kepengen berbagi ilmu ini loh, tapi alhamdulillah baru bisa sampai sekarang. Saya beri Anda cuma-cuma ya satu ijazah, bukan ijazah amalan ya, tapi satu ijazah kalau teman-teman kepengen mereplikasi azan dari muazin yang teman-teman suka. Misalkan kalau azan Mekah dari muazin siapa, misalkan dari Syekh Ali Ahmad Mullah, kemudian Syekh Naifaidah, Syekh Hamid Dagiri, ya kan? Kemudian beberapa muazin yang setelah, kemudian Syekh Faruk Hadrawi, ya. Kemudian beberapa muazin yang telah meninggalkan kita seperti Syekh Khalil Ramal, Syekh Abdul Hafiz Abdullah Hodj, ya. Kemudian ada sepupunya Ali Mullah juga, dan beberapa lagi yang lain yang tidak bisa saya sebut karena banyak. Atau azan Madinah ya, azan Hijazi Madani, misalkan dari Syekh siapa itu, lupa saya namanya. Banyak lah pokoknya. Syekh Bukhari lah paling kentara tuh. Yang pertama kali kumandangin azan Masjid Nabawi tapi direkam itu Syekh Bukhari, Syekh Abdul Aziz Bukhari rahimahullah. Dan masih banyak lagi yang lain. Ya. Kalau pengen itu ya, saya punya ini teman-teman. Saya punya satu ijazahnya. Nah, teman-teman, ini bukan ijazah amalan ya, tapi ini ijazah teman-teman tuh coba saya berbagi ilmu gitu loh. Coba praktekin. Bukan amalan. Dan ini khusus untuk ikhwan ya, untuk laki-laki doang. Maaf ya buat kaum akhwat nggak disertakan. Saya berikan ini cuma-cuma loh ya, karena nggak ada lagi tempat lain. Nah iya, pertama gini teman-teman, paling simple, paling sederhananya, kalau pengen napasnya panjang, teman-teman harus banyak melakukan latihan pernafasan. Caranya ambil spare waktu, ambil waktu kosong, nafas itu dilatih gitu. Nafasnya itu dilatih, ambil waktu kosong di sela-sela kawan-kawan lagi beraktivitas ya. Ambil waktu kosong, teman-teman lagi aktivitas atau lagi apa, selagi kosong coba latihan pernafasan. Tapi rutin teman-teman, jangan bolong-bolong, rutin latihan pernafasannya. Bisa exercise kok, breathing exercise, latihan pernafasan. Banyak kok caranya. Ya, caranya dengan tarik nafas lama, tarik nafas panjang, hembus perlahan gitu. Lakukan itu paling nggak tiap hari. Tiap hari sebanyak-banyaknya. Tapi ingat rutin. Rutin dan jangan di waktu yang rawan. Rawan mengganggu aktivitas rekan-rekan sekalian misalkan. Kalau misalkan lagi aktivitas, lagi ada gawe dan seterusnya, selesaiin dulu. Supaya nggak ganggu. Itu yang saya selalu bilang. Nanti kalau sekira sudah lowong, baru jalanin. Latihan aja, latihan nafas banyak-banyak. Gitu, latihan pernapasan banyak kok caranya. Atau bisa juga melakukan gerakan-gerakan yang melonggarkan pernafasan kayak ini, senam dada dan seterusnya gitu teman-teman ya. Coba deh latihan gitu, breathing exercise, latihan pernafasan gitu. Yang kedua, saya memberitahu Anda ya, rawat suara Anda, para pemirsa, rawat suara Anda dengan
paling enggak seminggu 3 kali ya, minum air bawang putih. Kalau perlu campur, lebih mantap lagi campur dengan bawang merah. Jadi bawang putih, bawang merah, teman-teman bisa rebus pakai air panas atau tuang aja pakai air panas anget dispenser kalau ada ya. Kalau nggak ada ya direbus dulu airnya ya. Direbus dulu airnya terus tuangin gitu. Tapi bawangnya dipotong. Bawang-bawangnya tuh dipotong. Mau dipotong, mau digeprek atau di apa terserah. Dipotong, dipotong atau digeprek atau di apa terserah. Yang penting bikin slice kecil-kecil ya. Sudah minum airnya dimakan. Nah, sudah minum airnya itu dimakan. Seminggu 3 kali aja cukup. Atau kalau teman-teman punya penyakit pernafasan nih, hidung suka gatal, bersin-bersin. Nah, colok bawang putih 2, colok bawang putih 2 di hidung, di lubang hidung ini nih. Di lubang hidung colok ya. Saya nggak bisa nunjukin ya, soalnya sampai saya nggak ada switch ke kamera depan dan masih gelap juga. Ya, masih gelap. Ya, tapi saya udah pernah kok tunjukinnya. Nah, jadi apa? Lubang hidung ini dimasukin, diinjek sama bawang putih. Apa sih dibilangnya? Dicolokin ini dimasukin sama bawang putih. Nanti ingusnya keluar kalau teman-teman punya ingus. Kalau punya penyakit kayak flu gitu, nanti keluar ingusnya, set gitu ke bawah nanti. Insya Allah plong banget, Insya Allah. Ya, cobain aja, nanti keluar, kayak gitu. Nah, perlahan, ya, kayak gitu. Nanti sudah itu, potong bawangnya dipotong, masukkan air, bawangnya potong, kasih air panas, tunggu sampai. Jangan minum pas-pas banget, jangan, nanti melepuh, jangan. Sampai sekira senyamannya teman-teman. Kalau paling enggak ya nggak terlalu panas, anget lah gitu. Nah, minum pelan-pelan, jangan langsung greg gitu, jangan, pelan-pelan. Sudah itu makan bawangnya. Lebih bagus lagi bawangnya itu masih dalam keadaan ditaruh sama air, ambil, set, makan. Nah, itu. Pelan-pelan tapi jangan buru-buru, pelan-pelan, hap-hap gitu. Nah, itu insya Allah bisa bikin pernafasan jadi lancar. Yang kotor-kotor, virus-virus yang ada di saluran pernapasan, insya Allah dengan izin Allah itu hilang secara alami, insya Allah. Yang penting satu kita jaga pola sehat, jaga pikiran, jaga pola makan ya. Jangan berkontak dengan sumber-sumber yang membawa virus, itu yang paling penting ya. Kalau teman-teman punya ini nih, misalkan bersinnya kayak saya nih misalkan, karena alergi udara dingin ya, jangan misalkan nih, misal di ruang AC, cari ruang AC yang suhunya ya bersahabat lah, jangan 20, 18 gitu, jangan. Cari yang suhunya bersahabat 23, 24, 25 gitu ya. Nah, suhunya bersahabat teman-teman. Ya 25 aja bagi saya udah dingin banget itu. 25 derajat Celcius bisa udah dingin banget itu ya. Itu kalau teman-teman misalkan ini alergi sama debu ya kan, nah itu jangan ya, itu mesti rajin bebersih teman-teman, rajin bebersih supaya nggak terlalu debuan gitu. Nah, jadi cari tahu dulu asbabnya kayak gitu. Nah, cara perawatannya tadi itu cara perawatan alami ya, cara perawatan alami. Di samping kita minum obat-obatan kayak obat pereda flu, kayak ya bisa dibeli di apotek terdekat atau diberikan resep dokter gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi itu cara perawatannya teman-teman. Jadi setiap seminggu 3 kali, terserah mau hari apa aja, mending seminggu 3 kali. Kalau saya pertama-tama dulu lakukannya itu di tengah pekan, Rabu, Kamis, Jumat ya. Kemarin sempat Jumat, Sabtu, Ahad atau Minggu. Nah, sekarang balik lagi ke awal, Rabu, Kamis, Jumat. Saya lakukan itu malam sebelum tidur. Karena kan sifat bawang putih ini kan menyerap racun ya. Sifat bawang putih itu kan dia menyerap racun. Nah, nanti
efek dari nyerap racun itu teman-teman akan terasa ngantuk, bawaannya pengen istirahat. Nah, itu jangan dilawan teman-teman. Istirahat aja. Istirahat, tidur, pulas gitu. Insya Allah pulas, insya Allah pulas, ya. Udah, itu aja lakuin, ya. Itu seminggu 3 kali, ya. Itu saya dapat dari salah satu kori, ya. Salah satu kori, bukan kori nasional, ya kori tingkat nasional juga bisa sih, ya dibilang kayak gitu. Itu ada cara perawatan suara seperti itu. Atau teman-teman nih, saya kasih yang ketiga. Kalau wudhu pas ini hidung, ya, ambil air terus cipratkan ke lubang hidung, masukin kayak cuci hidung. Ini ambil air tuh segini, ya, segini, ambil kayak gitu, cipratin ke hidung. Bukan dicipratin, diciprat terus dihirup, kayak gitu. Itu cara cuci hidung yang lumayan alami, sangat alami loh. Rutinin kalau kita wudhu tuh, ya. Jadi jangan cipratin aja, tapi ambil segini terus hirup, masukin ke hidung, kayak gitu. Tapi rutin teman-teman, rutin dan harus presisi di lubang hidungnya. Harus kayak gitu, pokoknya harus presisi di lubang hidungnya. Kalau gitu nanti insya Allah kalau kayak gitu nanti akan bersih hidungnya dari virus-virus ataupun ya sumber-sumber ya penyakit yang berkaitan dengan influenza yang lain. Itu pagi-pagi ada pesawat, kemana itu ya pesawat pagi-pagi banget, nggak tahu penerbangan domestik apa penerbangan luar negeri itu. Kalau saya sih pikirnya sih penerbangan luar negeri sih kayak. Domestik. Kalau penerbangan luar negeri rata-rata malam dari sana kayak gitu teman-teman. Itu kayak penerbangan domestik deh, salah satu penerbangan angkatan pagi dari Suta, ya, nggak tahu kemana. Karena kalau penerbangan internasional biasanya malam berangkat dari sini. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi dicoba seperti itu, ya. Pertama banyak latihan pernapasan, kedua rawat suara dengan tadi tuh seminggu 3 kali minum air bawang panas, ya, air panas loh ya, bukan air dingin, air panas. Jangan panas banget ntar melepuh. Air hangat aja, air panas tapi hangat. Bawang putih, bawang merah, ya itu lebih rekomen tuh, lebih paten itu, ya, lebih paten. Yang ketiga adalah coba teman-teman kalau wudhu itu pas hendak mau ke hidung itu lakukan dengan kayak kita mencuci hidung, gitu. Jadi jangan asal gitu. Kalau wudhu tuh jangan asal. Bisa satu tangan dengan kayak gini boleh, atau 2 tangan pun boleh. Saya nggak bisa berdua tangan ya, karena tangan kanan saya pegang HP. Kalau dua tangan saya kayak gini jatuh HP saya. Ya, kayak gitu, ya. Nah, yang keempat dan yang terakhir adalah teman-teman belajar sama yang bisa mereplikasinya. Atau paling nggak denger di YouTube gak apa-apa. Tapi lebih afdol teman-teman belajar sama yang bisa mereplikasinya, gitu loh. Banyak kok. Nah, belajar langsung tuh lebih ketara gitu loh, lebih mantep, lebih pol gitu loh. Teman-teman mau belajar sama saya boleh nggak? Boleh banget kalau mau belajar sama saya. Tapi syaratnya satu, ya, datang langsung jumpa saya, ya. Dan yang kedua syarat utamanya bener-bener niat gitu loh. Bener-bener niat pengen, bukan semata-mata karena pengen bisa atau mencari ketenaran atau mencari pengakuan, mencari validasi apa segala macam. Jangan, itu saya nggak akan mau layanin yang kayak gitu, ya. Karena
ilmu yang saya bagiin ini bukan semata-mata untuk para pencari validasi, bukan untuk para attention seekers atau orang-orang caper, bukan ya, bukan. Kalau memang niatnya begitu, silakan cari yang lain, jangan sama saya ya. Kalau saya bagiin ini cuma-cuma lillahi ta'ala ya, lillahi ta'ala ya, karena memang azan ini panggilan dari Allah melalui perantara siapa? Perantara muazin. Wasilahnya muazin, wasilah dari Allah, ngundang orang, ngajak orang buat sholat. Itu yang harus teman-teman catat ya. Azan itu panggilan, undangan dari Allah untuk kita sholat ya. Muazin ini hanya wasilah, perantara dari Allah. Kalau perantaranya kumandangin azan bagus, kalau perantaranya memanggil panggilan Allah dengan indah, dengan jamil, ya, dengan apik, ya, insya Allah masjid yang tadinya sepi jadi rame. Kenapa? Karena wasilah atau perantara panggilan dari Allah ini dia mengundangnya dengan undangan yang bagus gitu loh. Sama kayak kita mau pergi kondangan, kita mau pergi ke nikahan. Kalau desain undangannya B aja gitu ya, nggak ada. Kayak gitu. Apalagi ini undangan dari Allah. Lalu perantara siapa? Perantara muazin gitu. Ya, jadi syukur-syukur bisa belajar sama yang bisa mereplikasinya. Jangan cuma belajar di YouTube. Belajar di YouTube boleh, tapi ingat pesan saya satu. Jadikan YouTube itu hanya sebagai alat bantu. Alat bantu dan referensi. Lalu cari yang bisa mereplikasinya. Mau belajar sama saya boleh, tapi syaratnya satu. Niatnya lillahi ta'ala. Kalau niatnya untuk semata-mata membuat pansos, maaf saya nggak akan layanin. Lebih baik cari yang lain. Ya itu aja. Bismillah, niat amal. Mudah-mudahan bawa kebaikan dan manfaat buat kita semua. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.